Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, siap belajar hari ini? Siap, Bu. Silakan keluarkan bukunya, buku pelajarannya untuk memulai pelajaran pada hari ini. Kita hari ini membahas masalah apa? Tenaga kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, harus semangat ya. Doa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Doa dimulai, berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Alda? Hadir. Amelia? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Sebelumnya apa, Nak? Pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi. Materi kita pada hari ini adalah tentang Ketenagakerjaan. menurut kalian ada nggak hubungannya pembangunan ekonomi dengan ketenagakerjaan? Ada. Siapa yang bisa menjelaskannya? Saya, Bu. Ya, silakan, Cai. Hubungannya yaitu adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama dalam naiknya pertumbuhan ekonomi pembangunan. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka jumlah tenaga kerja terserap juga akan naik. Selanjutnya ada lagi. Saya, Bu. Ya, silakan. Kedua faktor tersebut sama-sama berkaitan erat. Jika ketenaga kerjaan meningkat, maka negara akan dapat hasil yang bagus dan dirinya sendiri juga dapat hasil yang baik. Jika ekonomi meningkat, maka ketenaga kerjaan di Indonesia meningkat dan juga dapat menambah kesejahteraan rakyat. Jadi ya nak, pembangunan ekonomi dan ketenaga kerjaan itu sangat berkaitan, di mana semakin meningkat pembangunan ekonomi suatu negara, maka ketenaga kerjaan suatu negara tersebut akan meningkat, produktivitas akan tinggi, kualitas tenaga kerjanya akan semakin bagus, dan peluang kerjanya akan semakin luas ya. Pembangunan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh bangsa, termasuk juga kalian sebagai siswa ya atau pelajar. Bagaimana tanggung jawab kalian sebagai siswa dalam pembangunan? Ayo, siapa? Tidak merusak fasilitas sekolah. Iya, tidak merusak fasilitas sekolah itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai siswa dalam pembangunan. Begitu juga dengan permasalahan ketenaga kerjaan. Ya, tanggung jawab kalian sebagai siswa yaitu dengan belajar, ya, rajin, yang giat, menjadi siswa yang terampil dan menjadi siswa yang pandai. Kan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya untuk materi ketenaga kerjaan. Selanjutnya nanti kalian ibu sajikan video mengenai permasalahan ketenaga kerjaan. Silakan kalian amati. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendistrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenaga kerjaan. Nah, sekarang coba Ibu bertanya dulu, apa sih yang dibahas dalam video tersebut? Siapa? Saya dibahas pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, Bu. Saya, Bu, Ya, silakan. daya saing yang tinggi tapi tingkat produktivitas masih tetap rendah. Ya. Ya, silakan, Nak. Dalam video ini dibahas tentang ketidaksiapan sumber tenaga manusia terhadap perubahan instruksi teknologi. Saya, Bu, Ya, silakan, Nak. menghadapi revolusi industri. Silakan. Yang terakhir itu adalah reformasi kebijakan pemerintah. Itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ketenaga kerjaan. Terima kasih, benar ya. Disrupsi teknologi, apa itu disrupsi teknologi? Yaitu era di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang teknologi. Begitu juga dengan revolusi industri 4.0, di mana teknologi itu menjadi nanti tertanam di dalam tubuh manusia. Segala aktivitas dalam kegiatan kita itu menggunakan robotik. Selanjutnya, Ibu akan menyajikan diagram. Lihat, diagram mengenai pekerja di Papua. Kalian lihat di diagram tersebut, di mana yang warna biru itu adalah lulusannya SD, yang warna hijau ada SMA, terus warna merah SMP, warna ungu itu ada S1, dan nomor 5 adalah D1
kebijakan ini, mana lulusan pekerja terbanyak di Papua? Lulusan SD. Nah, pertanyaannya, mengapa tenaga kerja di Papua lebih banyak lulusan SD? Siapa yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Haji. Yang pertama, karena pendidikan di Papua itu belum rata, dan yang kedua, kondisi ekonomi Papua itu masih rendah. Kalau dilihat dari diagram, ya, bisa saja karena pendidikan yang belum merata dan karena perekonomian yang masih rendah. Ya, sekarang kita bagi kelompoknya. Ibu menggunakan sekarang aplikasi bagi kelompok, di mana kalian akan dipilih secara acak untuk masuk ke kelompok tersebut. Kita tadi terdiri dari berapa? 16 siswa ya. Nanti secara acak di sini. Ya, ini kelompok ekonomi. Nah, ya, sudah terlihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, Ibu namakan tenaga kerja. Kelompok 2, angkatan kerja. Kelompok 3 namanya upah, dan kelompok 4, serikat pekerja. Sekarang kalian bentuk kelompoknya. Silakan bergabung ke kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan dalam kelompoknya. Ada 3 pertanyaan yang kalian mesti diskusikan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Diagram pekerja dan kasusnya beserta pertanyaan yang akan dijawab untuk diskusi kalian. Silakan kalian diskusi dan kalian cari dari berbagai sumber. Kalau yang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Kita yang nomor 3 tadi. Harus lebih memperhatikan masyarakat. Ini kan bagaimana pengaruh tingginya jumlah angkatan kerja. Ya, angkatan kerja dalam hal ini adalah penduduk ya, dan kesempatan kerja adalah peluangnya. Ya, kan pertanyaannya tingginya jumlah angkatan kerja di Papua dengan sempitnya kesempatan kerja atau sempitnya peluang kerja. Bagaimana pengaruhnya? Baik, sudah kalian diskusikan? Oke, sekarang presentasi ya. Nah, kita acak dulu. Serikat pekerja, upah, ya, tenaga kerja. Yang terakhir adalah angkatan kerja. Silakan kelompok serikat pekerja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok serikat pekerja akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut data diagram yang ditampilkan, ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, kurangnya pemerataan ekonomi. Yang keempat, sulitnya sarana transportasi menuju ke sekolah. Ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan atau pertanyaan mengenai tampilan presentasi kelompok serikat pekerja? Silakan. Saya dari kelompok tenaga kerja ingin memberi masukan kepada kelompok serikat pekerja. Nah, yaitu seharusnya penyaji tidak membelakangi anggota lain. Itu saja dari saya. Tenaga kerja memberikan masukan bahwa kelompok serikat pekerja seharusnya seharusnya dalam menyajikan presentasinya harus menghadap teman-temannya. Terima kasih ya kelompok serikat pekerja. Selanjutnya Kami, Bu, kelompok upah. kelompok upah, ya silakan kelompok upah presentasi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terutama di Papua dan Indonesia pada umumnya? Menurut kami, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terutama di Papua. Pertama, kerjasama dengan sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan magang pada siswanya. Kedua, memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Ketiga, pemerataan pembangunan dan fasilitas sekolah. Keempat, perbaikan sarana transportasi menuju sekolah seperti jalan dan jembatan. Adapun upaya yang di Indonesia, pertama melakukan pelatihan kerja, kedua jalur formal seperti sekolah umum, sekolah dasar dan lain-lain. Ketiga, jalur non formal seperti magang dan latihan kerja. Keempat, meningkatkan mental dan spiritual. Terima kasih.
Terima kasih kelompok UPA telah menyajikan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Lanjutkan lagi ke kelompok tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin dari kelompok tenaga kerja. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana pengaruh tingginya jumlah angkatan kerja di Papua dengan sempitnya kesempatan kerja. Pengaruh tingginya jumlahnya angkatan kerja di Papua dengan sempitnya kesempatan kerja, yaitu karena permasalahan yang terjadi di Papua yang dimana para pekerja terbanyak itu banyak di tingkat SD. Dikarenakan faktor ekonomi yang merendah, terbenturnya masalah biaya, kesulitan menuju sekolah, dan kurang pelayanan pendidikan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ibu kasih masukan saja untuk kelompok tenaga kerja dalam penyampaian materi. Jangan terlalu cepat ya nak. Di diskusi selanjutnya suaranya, intonasinya harus jelas. Yang adalah kelompok angkatan kerja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat yang belum sadar mengenai pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Papua maupun di Indonesia. Di Papua, dengan meringankan biaya sekolah, dengan memberikan bantuan berupa tenaga pengajar serta bantuan material berupa buku, seragam, dan lain-lain. Di Indonesia, dengan memberikan pelatihan tambahan untuk peningkatan kemampuan skill yang dimiliki oleh masyarakat, contohnya LKP, lembaga khusus dan pelatihan yang dimiliki oleh masyarakat agar lebih dapat dimanfaatkan di lapangan kerja. Sekian presentasi kami. Ya. Bagaimana, ada tanggapan? Ya, silakan Haji. Dari kelompok UPA mau memberikan tanggapan tadi pada saat penyampaian materinya terlalu cepat. Oke, terlalu cepat. Hingga intonasinya tidak berat. Iya, berat. Titik komanya tidak jelas ya. Oke? Kelompok angkatan kerja, dengar? Iya, Bu. Ya, Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Jadi kesimpulan pada diskusi hari ini yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat yang belum sadar mengenai pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Papua maupun di Indonesia. Nah, di Papua dengan cara meringankan biaya sekolah dengan memberikan bantuan berupa tenaga pengajar serta bantuan material berupa buku, seragam, dan lain-lain. Nah, di Indonesia dengan memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan atau skill yang sudah dimiliki oleh masyarakat agar dapat lebih dimanfaatkan di lapangan pekerjaan. Kesimpulan diskusi kita pada hari ini, kalian bisa lihat bahwa keberhasilan usaha pembangunan ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya tenaga kerja. Tenaga kerja yang bagaimana? Tenaga kerja yang berperan aktif, yang bisa mengembangkan potensi diri untuk menciptakan kegiatan ekonomi kreatif. Terima kasih kalian sudah menyajikan presentasi diskusi kelompoknya dengan baik, dengan sangat mantap, Ibu rasa, dan sangat bagus pada hari ini. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kita masing-masing. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ketenaga kerjaan itu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam ketenaga kerjaan ini ada 3 hal sangat berkaitan, yaitu tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, dan yang ketiga adalah kesempatan kerja. Masalahnya tenaga kerjaan itu ada 4. Tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, terus jumlah angkatan kerja yang tinggi, ya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal, dan penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Setelah kalian diskusi tadi, Ibu bagikan linknya di Google Form untuk kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Sekarang silakan kalian kembali ke posisi semula. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai upah ketua kelas. Ya, silakan pimpin doanya nak untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.